Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang Taipan dan Pangeran Komunis Tiongkok Ren Zhejiang baru-baru ini ditahan setelah ia secara terbuka mengkritik pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping karena kesalahan penanganan Tiongkok dalam menanggapi epidemi. Simak berita selengkapnya. Karena mengkritik pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping, Taipan Ren Zhejiang baru-baru ini ditahan oleh rezim komunis Tiongkok. Segera setelah kejadian itu, para aktivis demokrasi Tiongkok di pengasingan di luar negeri secara terbuka mengedarkan surat meminta Xi Jinping untuk memberlakukan reformasi sistematis. Surat itu konon ditandatangani oleh para pengusaha dan pensiunan pejabat senior Tiongkok. Kebenaran surat tersebut tidak dapat dipastikan, tetapi analis percaya desas-desus perbedaan pendapat semacam itu menunjukkan bahwa pertikaian antar faksi di dalam Partai Komunis Tiongkok semakin intensif saat Xi Jinping menghadapi kritik yang semakin memuncak mengenai cara Tiongkok menangani wabah virus. Berita selanjutnya, Ren Zhejiang siapa dia? Ren Zhejiang berusia 69 tahun, dia adalah Taipan Real Estate yang sukses di Beijing. Ayahnya bernama Ren Quanzheng, adalah Wakil Menteri Perdagangan Komunis Tiongkok sebelum pensiun pada tahun 1983. Sebagai keturunan mantan pejabat senior, Ren Zhejiang dianggap sebagai pangeran Partai Komunis Tiongkok. Selain itu, Wang Qishan, Wakil Ketua Tiongkok dan salah satu pendukung Xi Jinping yang terkuat, adalah mentor Ren Zhejiang di sekolah menengah pertama. Wang Qishan adalah seorang guru di sekolah menengah pertama tempat Ren Zhejiang bersekolah. Ren Zhejiang dikenal kritis terhadap rezim komunis Tiongkok. Pada tanggal 19 Februari 2016, Ren Zhejiang memposting di Weibo, platform media sosial Tiongkok mirip Twitter, bahwa nama keluarga semua media Tiongkok adalah komunis Tiongkok dan media tersebut tidak mewakili kehendak rakyat. Itu berarti media menjalankan perintah Partai Komunis Tiongkok. Pada saat itu, Ren Zhejiang dikritik oleh media pemerintah komunis Tiongkok. Komunis Tiongkok juga menghukum Ren Zhejiang, mengumumkan bahwa komunis Tiongkok akan memonitor perilaku Ren Zhejiang selama 1 tahun. Jika Ren Zhejiang selanjutnya melakukan kesalahan, ia akan kehilangan keanggotaan Partai Komunis Tiongkok. Pada tanggal 8 Maret, netizen Tiongkok membagikan artikel yang ditulis oleh Ren Zhejiang, padahal artikel itu sudah dihapus di Tiongkok, namun artikel itu dengan cepat menyebar ke luar negeri oleh para aktivis. Ren Zhejiang menulis, wabah virus ini baru saja membuktikan bahwa nama keluarga semua media Tiongkok adalah komunis Tiongkok dan rakyat Tiongkok telah ditinggalkan komunis Tiongkok. Ren Zhejiang menjelaskan bahwa rezim komunis Tiongkok tidak bereaksi segera untuk menghentikan penyebaran virus. Ia mengatakan pihak berwenang Tiongkok juga berbohong kepada masyarakat karena rakyat Tiongkok tidak sadar akan penularan virus. Tanpa disadari, rakyat Tiongkok menyebarkan virus lebih lanjut. Ren Zhejiang menyebut Xi Jinping sebagai badut yang bersikeras menjadi kaisar, bahkan setelah si badut melucuti pakaiannya. Pada tanggal 12 Maret, Ren Zhejiang menghilang dari publik. Pada tanggal 25 Maret, Voice of America mengutip informasi dari teman-teman Ren Zhejiang yang melaporkan bahwa pihak berwenang Beijing menahan Ren Zhejiang serta putranya dan sekretarisnya. Laporan itu mengutip orang dalam yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk ikut campur dalam kasus Ren Zhejiang, mempengaruhi kasus itu, atau memohon demi Ren Zhejiang. Mungkin saja Wang Qishan juga tidak diizinkan untuk membantu Ren Zhejiang. Laporan Voice of America dari sumber orang dalam mengatakan, Ren Zhejiang tidak memposting artikelnya secara online. Ren Zhejiang membagikan artikelnya dengan 11 pengusaha Tiongkok lainnya yang merupakan teman-temannya. Kemudian beberapa teman-temannya tersebut berbagi artikel itu dengan lebih banyak orang, akhirnya artikel itu bocor secara online. Berita selanjutnya, Chen Ping. Pada tanggal 21 Maret, seorang pangeran dan miliarder Partai Komunis Tiongkok lainnya bernama Chen Ping memposting sebuah artikel di WeChat, platform media sosial populer. Ia mengklaim artikel itu dirancang oleh warga anonim. Artikel tersebut menjelaskan mengapa mereka tidak puas dengan rezim komunis Tiongkok saat ini. Tekanan yang meningkat pada sektor swasta, kurangnya aturan hukum, kebebasan ekspresi, dan pers bebas,
serta kebijakan represif rezim Tiongkok terhadap Hong Kong dan Taiwan. Artikel itu mengatakan bahwa Xi Jinping sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok harus bertanggung jawab. Warga Tiongkok mendesak Partai Komunis Tiongkok untuk mengadakan pertemuan dengan Politbiro, sebuah komite yang terdiri dari pejabat senior Partai Komunis Tiongkok, untuk membahas apakah Xi Jinping masih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Warga Tiongkok menyarankan agar pertemuan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Ketua Badan Penasihat Politik, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Wang Yang, dan Wakil Ketua Wang Qishan. Berita selanjutnya, pengusaha dan pejabat senior Partai Komunis Tiongkok. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 26 Maret, seorang aktivis Tionghoa perantauan Yi Chien Piao-chen memposting sebuah surat di Twitter. Surat itu ditandatangani oleh lebih dari 50 pengusaha Tionghoa. Yi Chien Piao-chen mengubah tanda tangan, ia bermaksud untuk melindungi identitas para pengusaha Tionghoa tersebut. Surat itu ditujukan kepada Xi Jinping karena dampak virus, ekonomi global telah rusak dan Tiongkok telah sampai di persimpangan jalan di mana rakyat Tiongkok harus memilih jalan mana yang harus diambil. Yang berkuasa memiliki 9 tuntutan, yakni menetapkan reformasi pemerintah, menolak komunisme yang lebih luas, mewujudkan hak pilih universal di Tiongkok, memberi hak istimewa yang sama untuk sektor swasta dengan bisnis yang dikelola negara, melindungi properti wirausahawan, memberikan stimulus dana bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak virus, meminta tanggung jawab pejabat dari Wuhan dan Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok dalam menangani epidemi, membebaskan para pembangkang yang ditahan, dan mengevaluasi kembali kasus Dr. Li Wenliang, seorang pelapor pelanggaran yang dihukum oleh pihak berwenang setempat karena menyebarkan informasi mengenai virus. Aktivis Tiongkok lainnya yang berbasis di luar negeri, Lau Teng memposting tweetnya pada tanggal 26 Maret bahwa ia menerima surat yang ditujukan kepada Xi Jinping yang ditandatangani oleh 5 pensiunan pejabat Partai Komunis Tiongkok. Aktivis demokrasi lainnya juga memposting informasi serupa. Lau Teng mengatakan bahwa para pejabat itu adalah mantan Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Li Ruihuan, mantan Perdana Menteri Tiongkok Wen Qiaopao, mantan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Li Lanqing, mantan Sekretaris dari Kantor Sekretariat Partai Komunis Tiongkok Hu Qili, dan mantan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Tian Qiyun. Tidak satupun dari mereka yang secara terbuka memastikan atau menolak keberadaan surat ini. Tidak jelas apakah surat-surat itu benar-benar ada dan apakah Xi Jinping telah menerimanya. Komentator urusan Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat, Tang Chin Yuan mengatakan, desas-desus mengenai ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Xi Jinping menunjukkan bahwa krisis saat ini telah menyebabkan pertikaian faksi di dalam Partai Komunis Tiongkok. Menurut Tang Chin Yuan, secara khusus beberapa orang di dalam Partai Komunis Tiongkok khawatir akan ada kekacauan di masyarakat Tiongkok karena virus, dan dengan demikian mungkin menginginkan para pejabat Partai Komunis Tiongkok tertentu yang harus disalahkan atas potensi kegagalan.